Selamat malam, ketemu kembali di channel kami Nescafe. Hari ini akan saya bahas mengenai pernyataan Pak Menteri, ya. Jadi beliau, ya, Menteri Kesehatan maksudnya, ya, karena kita memang menyampaikan berita-berita tentang seputar regulasi tentang kesehatan dan kejadian-kejadian yang menyangkut tentang kesehatan. Kemenkes ancam cabut izin praktek tenaga medis dan kesehatan yang pakai calo SKP. Ya, kita tahu pengertian calo, ya, sesuatu konotasi yang sebetulnya kurang bagus, ya. Jadi pernyataan Pak Budi Menkes itu sebetulnya menjawab beberapa satu peristiwa kegelisahan atau keresahan atau pengaduan para nakes yang memang menurut saya memang ini harus menjadi perhatian, ya. Kenapa menjadi perhatiannya? Karena ini sesuatu yang perubahan di mana regulasi ini sekarang sudah menjadi kewenangannya Kemenkes. Artinya terkait dengan SKP, STR dan sebagainya itu seperti yang sudah saya sampaikan beberapa YouTube yang terdahulu, bahwa syarat administrasi sudah tidak menggunakan lagi yang namanya organisasi profesi. Tentu ini menjadi satu kemenangan menurut saya. Dan dalam bahasa yang saya sampaikan tadi, bahwa Pak Menteri langsung memberikan statement, ya, statement yang menurut saya yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang memang banyak calo-calo. Seperti yang YouTube yang dulu pun pernah saya katakan, bahwa sebelum Undang-Undang yang 17 2020 tentang kesehatan terbit, memang dulu pun sudah banyak calo sebetulnya. Dan YouTube saya juga dulu menampilkan seorang korban yang memang menjadi korban calo, sampai pada akhirnya korban itu ketemu saya dan saya coba mempublikasikan dan mereka bercerita, ya. Kemudian korban itu sampai habis kurang lebih 17 juta. Bayangkan saja hanya untuk mengurus STR yang sebetulnya bisa dikerjakan sendiri, ternyata korban ini memilih jalan pintas, ya, dan tidak tanggung-tanggung minta 17 juta dan bertahap itu, ya, dan itu akhirnya sudah dibuka ke publik dan menjadi perhatian sebetulnya. Nah, pada kesempatan ini saya coba bacakan beberapa poin dari Pak Menteri, ya. Kenapa ini menjadi perhatian kembali bagi orang-orang yang mencoba ingin menggunakan kesempatan dalam kesempitan, ya, sehingga ruang gerak ini tentu sudah dibaca oleh Pak Menteri Kesehatan, ya, dan sebetulnya ini berita online dari Tempo, ya. Saya akan bacakan sebentar supaya nanti terang benderang masalahnya, ya. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes akan segera menelitikan peraturan pengawasan praktek percaloan untuk membantu tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapatkan satuan kredit profesi atau SKP. Yang dibutuhkan perpanjangan surat izin praktek SEP selama 5 tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan mencabut sementara surat tanda registrasi atau STR dan surat izin praktek atau SIP selama 12 bulan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terbukti menjadi calo SKP. Tentu praktek-praktek calo ini dilakukan oleh yang memang lingkup orang-orang di situ yang memang mengerti alurnya, mengerti persyaratannya, mengerti jalannya, dan harus kemana. Dan ini memang satu peluang sebetulnya bagi orang-orang yang punya
pemikiran yang sedikit ekstrim, ya. Nah, ini bahaya ini kalau sampai digunakan. Tapi memang buktinya ada, karena tadi saya katakan bahwa korbannya ada, ya. Korbannya ada, memang korbannya ada. Nah, jika terbukti berulang 2 kali, ya, STR dan SIP akan dicabut seumur hidup. Ngeri kali ini sebetulnya kalau kita berancaman dari Pak Menteri Kesehatan ini, ya. Karena praktik pencalonan bukan saja yang terjadi selama ini pada beberapa kegiatan, ternyata sudah masuk dalam ranah yang kita anggap profesi yang mulia, profesi yang dianggap sosial, profesi yang dianggap memberikan satu pelayanan kepada masyarakat, di mana pelayanan kesehatan ini sangat penting. Nah, ini bahaya, menurut saya bahaya, sehingga Pak Menteri ini sudah mencium sebetulnya gelagat itu, ya. Dan ini jelas 2 kali akan dicabut kalau misalnya dia melakukan pencalonan. Sementara itu, tenaga medis dan kesehatan yang terbukti memakai jasa calo SKP akan dicabut. Jadi si calonya dan si pemakainya. Ini luar biasa menurut saya. Luar biasa, ini luar biasa. Ya. Akan dicabut sementara STR dan SIP-nya selama 6 bulan. Jika terbukti mengulangi, kembali ke tadi si calonya. Nah, sekarang juga si pemakai calo. Kalau hanya 6 bulan, mungkin masih belum. Tapi kalau dicabut seumur hidup, matilah kita. Habis. Gak bisa praktek, gak bisa kerja. Mau jadi apa? Yang kita sudah berjalan bersekolah bertahun-tahun, ya. Jadi Pak Menteri ini menjelaskan praktek pencalonan marak terjadi sebelum Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun ini terbit. Betul. Betul, sebab saat itu aturannya masih berbasis manual dan tidak terintegrasi. Namun pembenahan sistem pembelajaran SKP berbasis online saat ini membuat deteksi dan penindakan jadi lebih mudah. Jadi kalau dulu mungkin susah, tapi karena dengan sudah dideteksi lewat akun atau lewat program yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga bisa terdeteksi. Ini yang harusnya lewat mana, kan kelihatan dong, lewat belakang, lewat depan. Ya itu udah biasa sebetulnya praktek itu, ya. Berkat sistem tersebut, Kemenkes berhasil mengendus dugaan praktek anomali dari 3 oknum di kota yang berbeda, yakni Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Nah, ini udah jelas, sudah ada. Jadi memang ini sudah terdeteksi, ya. Ya, saya ini hanya membaca, ya, dari berita yang sebetulnya berita online ini yang bisa dipercaya, ya, karena seorang menteri yang mengatakan seperti itu. Jadi hati-hati nih praktek pencalonan, teman-teman. Jangan hanya karena mencari keuntungan sesaat, hanya dengan dalil membantu, mempermudah, ternyata memang membantu sesuatu yang tidak bagus dalam melanggar aturan, itu juga dampak konsekuensinya adalah ada. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap memperhatikan regulasi-regulasi yang selalu terbit, ya, berkesinambungan, tetap semangat, jaga kekompakan. Selamat malam. Halo sahabat channel Nescafe, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, share, subscribe. Terima kasih.